Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai what is retailing. Mungkin sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana latar belakang ya atau penjelasan sedikit tentang retailing, tapi di sini kita lebih masuk ke fokus pada what is retailing. Ini ada beberapa pendapat ahli mengenai retailing. Ada Levi. Nah, Levi ini apa ya? Kayak nama karakter di anime ya. Attack on Titan. Retailing is a set of business activities that adds value to the products and services sold to customer for their personal or family use. Jadi di sini bisnis ataupun perusahaan menjual produknya itu untuk pengguna akhir. Begitupun pendapat Berman, Evans tahun 2021, Usman juga dan Asman Toy 98 dan selanjutnya Utami 2006 menunjukkan bahwa konsepnya itu adalah retail itu bagaimana bisnis ataupun perusahaan menjual produk jasa ya, produk dan jasa, barang dan jasa kepada konsumen untuk pengguna akhir. Pengguna akhir tuh langsung dikonsumsi ya, atau untuk pengguna keluarga kayak gitu ya, langsung konsumsi. Intinya langsung dikonsumsi, bukan untuk diolah lagi ataupun dijual lagi ataupun jadi bahan baku untuk dijual lagi itu enggak. Memang harus langsung dikonsumsi. Nah, itu konsep retail. Jadi retailing, nah kalau bahasa Indonesia bisnis eceran ya, merupakan pihak yang menjual barang atau jasa langsung pada para konsumen, baik untuk pemakaian pribadi atau rumah tangga. Ya, konsepnya sama itu ya. Retailing merupakan tahapan terakhir dalam suatu channel distribusi yang membentuk bisnis dan orang-orang yang terlibat dalam suatu pergerakan fisik dan transfer kepemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi intinya sama tadi ya. Intinya retailing itu adalah konsumennya pengguna akhir, nah, baik itu pribadi ataupun rumah tangga. Nah, dalam channel distribusi, dalam pemasaran itu kan ada channel distribusi. Nah, kita mulai dari manufacturing atau produsen ya, produsen awal yang memproduksi barang mentah ya, memproduksi barang mentah hingga menjadi barang jadi, kemudian dikirim ke wholesaler atau pedagang besar. Kemudian retailer, pedagang pengecer, bahasa Indonesianya pedagang pengecer, kayak warung-warung ataupun yang langsung menjual barang ke konsumen. Kemudian langsung kita ke konsumen. Nah, inilah channel distribusi. Posisi kita ada di mana sebagai perusahaan retail? Ya, kita sebagai retailer. Oke. Okay? Fungsi retail dalam distribusi. Dalam suatu channel distribusi, retailing memainkan suatu peranan penting sebagai penengah antara para produsen, agen, dan para supplier lain dan para konsumen. Jadi, retailer itu kita sebagai perusahaan retail atau retailer, kita sebagai penengah dari produsen ke konsumen gitu ya. Retailer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa sebagai sumber dan menawarkan kepada konsumen. Retailing tidak harus melibatkan suatu toko. Nah, mail order ataupun telepon order ataupun internet order juga penjualan online langsung konsumen dari rumah-rumah dan kantor-kantor. Mesin-mesin penjajah termasuk dalam scope retailing. Jadi itu bukan hanya toko offline saja ya, toko offline ataupun ya toko offline, tapi juga termasuk toko online ya, online kayak kita beli langsung di uh, aplikasi e-commerce kayak Lazada, Tokopedia, Shopee gitu kan. Nah, itu termasuk juga retail online. Nah, peranan retail dalam proses pemilihan. Jadi di sini kelihatan ya produsen merek A, produsen merek B, dari kiri kita baca ya, produsen merek C, produsen merek D, E, dan F. Nah, menjual barangnya ke pedagang besar. Pedagang besar tuh grosir lah ya, grosir besar gitu ya. Kalau kita misalnya pernah buka tempat makan ataupun makan ataupun warung gitu ya, pasti kita membeli supply kita atau bahan baku kita ke pedagang besar ataupun barang kita yang mau kita jual lagi itu kan ke pedagang besar atau ke grosiran gitu ya. Nah, kemudian pedagang besar menjual barangnya kepada retailer atau pengecer gitu ya. Nah, pengecer ke customer yang membeli per brand A, B, dan C retailer. Jadi kita sebagai retailer itu menjual banyak produk dari berbagai macam produsen. Nah, dari berbagai macam produsen. Sehingga kita memiliki konsumen yang bisa beragam. Bisa beragam gitu ya. Kalaupun nggak beragam pun bisa juga tergantung dari target market kita siapa gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Tren dalam industri retail, perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Contoh hypermarket yang telah menekankan keberadaan supermarket dalam format retail barang dengan kategori makanan dan minuman. Oke, jadi retail sekarang itu kan memang terfokus ya. Kalau contoh hypermarket tadi menjual barang
dalam kategori food and beverage. Kalau yang lain kayak uh, Nike itu kan produk olahraga dan sebagainya. Meningkatnya konsentrasi industri. Contoh suatu department store yang juga membuka hypermarket. Nah, ini sering juga ya. Globalisasi juga mempengaruhi faktor yang mendorong globalisasi. Pasar domestiknya semakin jenuh gitu ya. Ada sistem dan keahlian, hilangnya batasan perdagangan. Jadi dengan adanya globalisasi, itu perusahaan-perusahaan besar bisa melakukan foreign direct investment langsung masuk ke Indonesia ataupun mereka langsung mendirikan perusahaan Indonesia bisa gitu ya. Nah, banyak-banyak perusahaan retail Indonesia retail luar negeri masuk Indonesia. Contohnya IKEA gitu ya. IKEA dia juga sebagai produsen kan enggak juga sebagai produsen sih. Mereka sebagai pedagang besar bisa langsung masuk ke sebagai retailer produk-produk rumah tangga seperti itu ya masuk Indonesia. Jadi sebagai kita sebagai mungkin perusahaan pesaing IKEA mungkin itu sebagai uh, apa ya sebagai pesaing kita gitu pesaing kita yang yang menuntut kita untuk memperbaiki sistem kita, meningkatkan keahlian kita, kemudian meningkatkan segala aspek untuk bersaing dengan contoh tadi IKEA gitu ya. Nah sehingga itu menjadi apa ya pendorong bagi kita, pemicu kita untuk terus bertahan di era globalisasi saat ini. Kemudian penggunaan berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen, tidak hanya dengan format toko storytelling, tapi juga format tanpa toko non storytelling. Nah, jadi kita sebagai perusahaan retail kan langsung berinteraksi dengan konsumen, langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Intinya di situ untuk meningkatkan loyalitas. Apakah kita langsung berinteraksi dengan konsumen melalui toko kita gitu ya, offline ataupun offline gitu kan, langsung berinteraksi, artinya berkomunikasi gitu, akan menyampaikan produk kita, kelebihannya, kemudian menyampaikan fitur-fitur apa yang memiliki keunggulan kita dibanding pesaing gitu kan. Nah, tapi juga banyak cara lain kita dalam berinteraksi dengan konsumen. Contohnya melalui pameran kan non storytelling, pameran ataupun melalui iklan, media publikasi lainnya. Termasuk seperti itu. Fungsi retail menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Oke. Jelas dalam retail itu ya walaupun retail dan non retail pun juga menyediakan produk dan jasa. Memecah atau breaking box. Jadi di sini kan breaking box maksudnya barang yang dalam jumlah besar dijual oleh produsen itu bisa menjadi barang eceran yang bisa kita beli biji-bijian lah gitu. Satu-satuan lah gitu ya, satu-satuan. Penyimpan 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 persediaan. Jadi dalam retail itu kan ada stok ya. Stok itu kan kita sebagai perusahaan retail pun toko retail kita tuh adalah gudang kita juga. Ibaratnya kan kita menyimpan persediaan kita tuh untuk kita langsung jual juga, berbeda dengan kalau kita pedagang besar gitu ya. Ada warehouse untuk penyimpanan barang, tapi ada juga warehouse itu bukan tokonya gitu ya, hanya warehouse saja untuk penyimpanan barang. Tapi di retail itu warehouse kita kadang juga sebagai tempat nyimpan barang, kayak kita punya minimarket ataupun kita punya toko baju ya. Kadang gudang itu kecil aja gitu ya untuk menyimpan stok-stok ukuran saja. Tapi ya toko kita itu sebagai tempat penyimpanan persediaan barang. Nah, sebagai penyedia jasa. Jasa di sini kan banyak ya, bukan jasa. Misalnya kita apa ya? Kalau dalam perusahaan retail itu kan langsung ke konsumen gitu ya, langsung ke konsumen. Jadi di sini kita sebagai perantara lah gitu ya, perantara dari pedagang besar ke konsumen, sehingga konsumen bisa membeli barang menjadi satuan ya, bisa seperti itu, ataupun mendapatkan info-info yang lebih detail terkait dengan barang-barang. Kadang sewaktu kita pedagang besar itu kan terbatas, satu pedagang besar misalnya dia tidak selalu menjual banyak produk ya. Nah kayak ya tidak semua menjual produk, tapi kalau misalnya kita ke toko retail, kita bisa nanya-nanya langsung kan, oh ini apa sih fungsinya, ini apa. Nah terus kita juga bisa satuan gitu kan. Nah, meningkatkan nilai produk dan jasa. Jadi di sini kan kalau perusahaan retail kan ada, kita sebagai perusahaan retail ya, kita retail, kita kan ada biaya-biaya lainnya. Tapi di sini kita bisa meningkatkan harga suatu barang tersebut ya. Dari pedagang besar itu kan harganya umpamanya 100.000. Nah, tapi kita bisa menjualnya dengan harga 200.000 gitu ya. Dari situ kelihatan dari nilai barang pun juga meningkat. Kenapa seperti itu? Karena kita
sebagai peserta juga menginginkan keuntungan pastilah, menginginkan keuntungan, dan ada biaya-biaya lainnya, biaya operasional, biaya promosi dan sebagainya. Strategi retail, 6 langkah perencanaan strategis dalam perusahaan retail. Pertama, definisi tipe bisnis, barang dan jasa, dan orientasi khusus perusahaan. Jadi kita harus tahu nih, kita berada pada uh, bisnis seperti apa gitu ya. Target market kita pun siapa, kita harus tahu juga. Kita jenis bisnis apa. Misalnya kita buka perusahaan retail, usaha retail gitu ya. Kita apa bergerak di bidang apa, food beverage. Mau kita gabungkan jadi toko kue gitu ya, kan nggak nyambung gitu ya. Kita harus tahu tipe bisnis kita apa gitu. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek ditentukan dalam kaitannya dengan penjualan dan keuntungan, market share, image dan sebagainya. Nah, jadi kita akan bertahan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang itu berdasarkan dari keuntungan kita. Kalau misalnya keuntungan kita sedikit, dari mana kita akan bisa bertahan? Jelas ya. Market share kita berapa? Kita buka misalnya toko retail kayak Indomaret lah seperti itu. Tapi di tempat kita buka tuh banyak warung, banyak ada Indomaret, ada Alfamart, dan sebagainya gitu ya. Ada Yomart dan sebagainya. Nah, di situ kelihatan market share kita dikit gitu ya, karena sudah banyak pesaing di dekat sana gitu ya. Nah, kita harus tahu nih market share-nya gitu ya. Nah, lagi kalau kita membuka cabang yang perusahaan itu sudah banyak gitu ya, pasti jelas kita sebagai pemain baru harus memiliki keunggulan agar market share kita meningkat gitu ya. Image juga perhatikan, karena perusahaan baru pun juga belum memiliki image yang baik gitu ya, bukan baik ya, belum dikenal gitu kan. Nah, sebagai perusahaan retail itu image itu penting. Misalnya kalau kita ke Borma, image apa yang kita dapatkan dari Borma? Harga murah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita menciptakan image di masyarakat terkait dengan perusahaan kita gitu. Ketiga, karakteristik konsumen berdasarkan gender, level pendapatan, kebutuhan, pilihan produk dan merek. Jadi teman-teman yang sudah belajar tentang dasar-dasar pemasaran ini terkait dengan strategi segmentasi, targeting dan positioning. Kita harus tahu nih siapa segmentasi kita. Kita bisa menentukan target market kita siapa, dan kita bisa memposisikan kita sebagai perusahaan retail di benak konsumen sebagai apa gitu ya. Nah, jadi kita harus itu tahu ya. 4, rencana jangka panjang sebagai arahan umum perusahaan. Jadi setiap perusahaan, baik itu retail ataupun perusahaan lainnya, harus memiliki strategi jangka panjang, visi gitu ya. Kita sebagai pemimpin perusahaan retail harus tahu nih visi kita mau dibawa kemana nih perusahaan gitu ya. Mau apa tujuan jangka panjang kita. Nah, jadi setiap perusahaan harus memiliki visi agar tahu mereka akan kemana gitu ya, arah pergerakannya gitu ya. Strategi terinteraksi yang mengkombinasikan faktor-faktor seperti lokasi toko, jenis produk, harga, advertising, display, diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, retail is detail gitu ya. Jadi kita harus menganalisis semua aspek gitu, dari toko, semuanya, iklan, produk, harga, display, tata letak, rak-rak dan sebagainya itu harus detail. Berbeda kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya toko retail, toko retail kayak warung-warung gitu ya. Kalau kalau orang lokal yang buatnya beda ya kalau kita masuk Indomaret gitu. Benar nggak? Nah, kelihatan dari tata letaknya, barangnya, nyusun-nyusunnya, mana lebih nyaman gitu kan, mana lebih enak gitu kan. Nah, makanya retail itu is very detail gitu. Jadi kita harus memikirkan aspek sedetail mungkin gitu ya. Nah, 6, performance secara teratur dievaluasi. Jadi kita harus mengukur nih bagaimana kinerja kita dari sisi keuntungan, dari sisi penjualan, dan dari sisi lainnya. Itu harus dievaluasi secara terus-menerus. Konsep pemasaran retail, ini ada 4 ya. Orientasi konsumen. Nah, ini langsung ya. Nanti kita bahas orientasi konsumen. Ada usaha integrasi, ada orientasi tujuan, kemudian strategi retailing. Apa itu? Orientasi konsumen. Seorang retailer harus menentukan atribut-atribut dan kebutuhan-kebutuhan konsumennya, dan harus menyediakan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut semaksimal mungkin. Jadi kita sebagai retailer harus tahu nih apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen kita ya. Bukan hanya kebutuhan ya, bukan hanya yang dibutuhkan ya. Kalau kebutuhan kan kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk hiburan, tapi kita harus tahu nih keinginannya gitu ya. Apa yang sebetulnya diinginkan oleh konsumen kita.
Keinginan itu kan kebutuhan yang dispesifikasikan. Oke ya. Kita misalnya butuh minum. Nah, butuh kan minum. Tapi keinginan kita apa? Kita inginnya minum kopi gitu kan. Kopi yang seperti apa atributnya? Kopi yang kayak gini rasanya. Kayak gitu. Jadi detail-detail seperti itu yang harus kita perhatikan. Kedua, usaha-usaha yang terkoordinasi. Seorang retailer harus mengintegrasikan semua rencana dan kegiatan untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, jadi kita sebagai manajemen retail harus memiliki rencana ya, rencana harian, rencana mingguan, bulanan, rencana jangka itu ya, jangka bulan, rencana bulanan gitu ya. Ataupun juga ya rencana tahunan gitu ya, ataupun kita misalnya menggunakan semester gitu kan, atau trimester gitu kan. Nah, jadi kita harus menentukan rencananya gitu ya, dan memaksimalkannya seefisien mungkin. Orientasi tujuan, seorang retailer harus menentukan ya, ini saya tulis, menentukan tujuan dan kemudian menggunakan strateginya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi tadi seperti yang aku bilang tadi, tujuan itu harus ditentukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian harus menentukan strategi-strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke, jadi segitu aja pengantar tentang retail. Silakan dipelajari, semoga dapat memberikan insight. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.